Oke Chelsea, kamu membahas tentang tokoh sastra siapa nih? Di sini aku mau bahas tentang sastrawan bernama Chairil Anwar. Boleh dong diceritakan tentang profil Chairil Anwar. Silakan. Oke, jadi Chairil Anwar adalah seorang sastrawan yang lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan. Nah, tapi sebenarnya orang tuanya dia itu bukan asli Medan, tapi orang tuanya asli Riau. Dan pada saat itu hanya lahir di Medan dan tinggal di Padang, di Sumatera Barat. Jadi dia sekolah dari SD, karena bapaknya seorang bupati, jadi dia disekolahin Bu pada saat itu. Bukan seperti pada anak-anak pribumi lainnya, tapi Chairil Anwar ini dia menempuh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, jadi SD-nya itu dia ada di Padang, dia sekolah di mana? Aslinya Medan. Aslinya tapi Padang. lahir di Medan. Oh, aslinya Padang. Iya. Kenapa di Medan lahirnya? Nggak tahu, karena pada saat itu kayaknya orang tuanya dia tuh lagi ada di sana gitu, bukan bapaknya kerjanya bupati ya. kan. Oh, ya penempatannya Iya. mungkin. Terus habis itu Chairil Anwar ini SD di mana pada saat itu sekolahnya itu dibangun sama Belanda dan hanya dikhususkan pada orang-orang yang emang punya kemampuan untuk bersekolah aja. Terus SMP sampai SMA dia ke sekolah di Pulau pada saat itu ada di Padang, tapi ternyata dia nggak mau menamatkan pendidikannya di situ. Dia kayaknya tertarik sama sastra, sedangkan dulu di sekolahnya itu bapaknya kan bupati, jadi bapaknya pengen anaknya itu tahu tentang politik. Tapi karena dia punya keinginan dan minat sendiri pada sastra, makanya kayaknya aku lebih suka untuk belajar sastra aja di sendiri. Otodidak Bu, dia belajar sendiri sastra Inggris, sastra Jerman, Belanda, dia tuh bisa menguasai itu. Terus akhirnya pada tahun 1940-an dia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya lagi, tapi di Jakarta. Nah, pas di Jakarta dia beneran menempuh untuk kayaknya saya bisanya masuk di sastra aja. Akhirnya dia menempuh pendidikan di sastra, akhirnya dia sempat bekerja di sebuah kantor redaksi sebuah buku gitu. Terus dia bertemu sama B.J. Habibie Yasin. Nah, di situ dia bertemu tokoh-tokoh sastrawan lainnya di situ. Jadi dia bisa melebarkan sayapnya di situ, mulai dari puisi-puisi kecil sampai puisi-puisi terkenalnya yang paling populer itu judulnya Aku. Nah, waktu itu kalau saya pribadi bacanya puisi yang paling terkenal itu tentang Kerawang Bekasi, karena puisi Kerawang Bekasi itu menurut saya yang paling berkesan, karena ketika dia sedang jalan-jalan ke daerah Bekasi pada 1930-an, di sana tuh ada perang antara Kerawang dan Bekasi. Jadi di situ dia melihat pertempuran darah di mana rakyatnya itu pada hangus, pada mati di sana. Gitu. Makanya itu dijadikan sebuah karya sama dia dari kisah nyata gitu. Jadi itu lebih menusuk aja kalau dibaca. Karena bahasanya itu ya yang benar-benar figuratifnya itu kayaknya nyentuh banget ya. Dan terlihat nyata banget gitu kan. Jadi itu yang paling saya suka dari puisinya Chairil Anwar. Terus Chairil Anwar itu dikenal sebagai pelopor dari sastrawan, karena dia tuh dikenal dengan pelopor 45 karena Angkatan 45. Iya, jadi para sastrawan tuh mengakui bahwa dia tuh orang yang hebat gitu, karena dari karya-karyanya dia tuh yang paling dianggap indah semuanya gitu. Jadi pada saat itu dia di angkatan dia yang paling bagus, dia yang paling terbaik. Terus ternyata hal tersebut bikin dia mulai melebarkan lagi sayapnya kan Bu. Dia bikin banyak kali buku yang isinya tuh tentang catatan-catatannya dia. Terus dia juga bikin puisi-puisi yang dijadiin di satu buku. Antologi puisi, Iya. kumpulan puisi. Iya, kumpulan puisi. Jadi di situ kalau kita ke Gramedia sekarang itu ada buku Chairil Anwar, dan di situ isinya puisi-puisi semua dan ada ceritanya juga gitu. Nah, terus akhirnya karena dia tuh tergolong masih muda sudah meninggal kan Bu. Dia tuh meninggalnya 1949, umurnya 27 tahun waktu itu. Dia akhirnya
meninggal tuh karena usus pecah. Oh. Nah dia meninggal di Ada yang bilang paru, ada yang bilang iya usus. usus pecah, paru-paru, terus komplikasi iya. ya. Nah dia itu meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kalau sekarang. Di Jakarta. Iya di Jakarta, dan dia dimakamkannya juga di Jakarta, di pemakaman karet gitu. Nah jadi dia sangat amat terkenal sama kalangan sastrawan karena dia tuh beneran berjuang sendiri tanpa bantuan dari orang-orang sekitar ya, walaupun orang-orang sekitarnya bilang masuk politik aja, masuk kayak gini aja, tapi enggak, ternyata dia pede dan dia bisa belajar sendiri bahwa minatnya dia bisa mencapai kesuksesannya dia. Oh hebat ya, berarti dia benar-benar otodidak. Iya. Belajar dengan sendirinya sampai dia benar-benar mendalami dan menguasai. Iya. Bahkan ketekunannya membuat banyak karya itu. Iya. Dikenal banyak Iya, orang. sampai dikenal banyak orang ya, hebat banget. Makanya dia adalah sosok bisa dikatakan adalah sastrawan. Iya. Karena salah satunya karya-karyanya banyak yang menyentuh hati, terutama penggunaan gaya bahasanya yang benar-benar berkesan gitu ya. Oke, bagus sekali Chelsea sudah menceritakan tentang perjalanan sosok Chairul Anwar. Ya.